Pelatih berdarah Jerman-Jepang Yuki Richardsdorf mengaku takjub dengan program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang menurutnya berhasil dilakukan dengan baik oleh PSSI. Program yang semula mendapatkan banyak pertentangan ini mulai nampak membuahkan hasil. Yang terbaru, tim asuhan Sinteyong ini sukses memenuhi target Erick Thohir dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan program naturalisasi timnas Indonesia ini turut mengundang perhatian sejumlah insan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Salah satu yang mengutarakan pendapatnya adalah pelatih dari tim Thailand U20. Yuki Richardsdorf baru saja berkunjung ke Indonesia dalam lawatannya membawa tim Thailand U20 untuk melakukan uji coba dengan timnas Indonesia U20 di Stadion GBK pada Jumat 26 Januari lalu. Dan setelah laga, pelatih berdarah Jerman-Jepang ini memberikan saran kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Ia merekomendasikan seorang kiper berdarah Indonesia yang menurutnya layak diamankan oleh tim Merah Putih. Sosok penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang kini bermain untuk AC Nagano Perseiro, sebuah klub kasta ketiga Liga Jepang. Menurutnya sosok Ryu Nugraha layak berada di bawah Mister Timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang lewat jendela transfer, kiper berusia 23 tahun ini meniti karirnya di Jepang dari level pelajar. Ryu bermain sejak di bangku SMP bersama klub sekolahnya Shioda dan berlanjut ke SMA Ueda Chikuma. Lalu dia berhasil tembus audisi pencarian bakat tim AC Nagano Perseiro yang saat itu dipimpin oleh Stop. Penampilannya terus berkembang sampai beberapa kali dijajal tim Fukui United dan BTOP Hokkaido. Dan pada musim 2024, Ryu kembali ditarik klubnya AC Nagano Perseiro. Stop mengaku ada potensi besar yang dimiliki oleh Ryu Nugraha. Apalagi sang pemain tak perlu menjalani proses naturalisasi karena dia memiliki paspor Indonesia. Maka dari itulah Stop meminta PSSI untuk mengundang Ryu dan melihat potensinya untuk membela timnas Indonesia. Undang dia. Dan Anda akan lihat karena dia punya kualitas dan juga pemain yang baik, kata Yuki. Dan sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua. Pada bulan Maret mendatang, skuad asuhan Sinteyong akan menjamu musuh bebuyutannya Vietnam pada 21 Maret nanti. 5 hari kemudian baru mereka melakoni laga awal. Menjelang laga itu, timnas Indonesia berpotensi ketambahan pemain keturunan lainnya yakni Nathan Cho Aon, Ragnar Oratmangun, Tom Hei, dan juga Martin Paes. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan pihaknya tengah berupaya agar proses naturalisasi keempat pemain tersebut cepat rampung supaya bisa memperkuat lambang Garuda di dada. Dan terbaru, anggota DPR RI Hetifah Syafrudian menyatakan bahwa proses naturalisasi tersebut tinggal menunggu surat perintah dari Presiden RI Joko Widodo. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong mendapatkan kabar buruk menjelang timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sang kiper andalan Sinteyong di timnas Indonesia U23 dan senior Hernando Ari mengalami cedera saat memperkuat sang klub Persebaya Surabaya. Kemarin Persebaya Surabaya menjamu Bayangkara FC di lanjutan Liga 1 2023-2024. Ketika pertandingan hendak berakhir, Hernando Ari digantikan kiper cadangan Andika Ramadhani. Hernando Ari diganti karena mengalami cedera bahu di laga tersebut. Kelar pertandingan, pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster tidak mengetahui kondisi mantan kiper timnas Indonesia U16 itu. Sekarang harapannya kiper 21 tahun itu segera pulih dari cedera yang sempat diderita sebelumnya. Sebab keberadaan kiper bertinggi 179 cm itu tidak hanya dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya, tapi juga oleh timnas Indonesia U23 dan senior. Jika hal terburuk dialami Hernando Ari, maka timnas Indonesia praktis membutuhkan kiper alternatif yang kualitasnya tak kalah dari Hernando Ari. Di level senior, Martin Paes diharapkan sudah tersedia saat timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sementara di level U23, Serus Margono diharapkan sudah siap tempur saat timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei 2024.
Ya, keberadaan kiper jempolan memang dibutuhkan demi menuntaskan 2 target timnas Indonesia ke depannya. Sebut saja lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dan yang terakhir, ya, setelah mengawal perjalanan pasukan Merah Putih di gelaran Piala Asia Senior, Coach Shin Tae-yong kini mulai berfokus pada pembangunan skuad di timnas U23. Hal ini merupakan sebuah hal yang wajar mengingat pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini dibebani target untuk melaju ke putaran kedua gelaran Piala Asia U23 pada bulan April 2024 mendatang. Berkenaan dengan target yang ada, seyogyanya Coach Shin perlu untuk mempersiapkan skuad terbaiknya dan memilih para pemain terbaik. Lantas, kira-kira siapakah para pemain yang bisa membuat timnas U23 melaju jauh di turnamen nanti? Dan inilah prediksinya. Elkan Baggett. Nah, nama kedua yang bisa menjadi andalan pasukan Merah Putih muda di Piala Asia U23 nanti adalah Elkan Baggett. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, pemain Bristol Rovers ini akan menjadi tembok yang menyulitkan para pemain lawan di turnamen pada bulan April mendatang. Yang ketiga ada Justin Hubner. Ya, jika pemain ini diizinkan oleh pihak klubnya untuk memperkuat timnas U23, maka wajib bagi Shin Tae-yong untuk memainkan dirinya. Sosok pemain bertahan berusia 20 tahun ini menjadi salah satu pemain favorit Coach Shin Tae-yong di Piala Asia lalu dan bisa ditempatkan di beberapa posisi, tidak melulu di jantung pertahanan tim seperti mana posisi naturalnya. Yang keempat ada Ivar Jenner. Ya, nama Ivar Jenner pantas masuk dalam list pemain andalan di Piala Asia U23 nanti. Perannya di lini tengah Indonesia mulai kelihatan dampaknya di gelaran Piala Asia lalu. Tidak hanya fasih menjaga keseimbangan lini tengah, pemain berusia 20 tahun ini juga punya permainan yang visioner dan kadang-kadang mengejutkan lawan dengan umpan kejut yang dilepaskannya. Lalu yang kelima ada Marcelino Ferdinand. Ya, berbicara mengenai timnas Indonesia saat ini tentu kurang lengkap jika tidak menyertakan nama Marcelino Ferdinand. Menyadur laman transfer market meskipun baru berusia 19 tahun, Marcel selalu menjadi andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Dengan kapasitas yang dimilikinya, Marcel akan menjadi salah satu pemain kunci yang bisa membawa Garuda Muda untuk melaju jauh di gelaran Piala Asia U23 mendatang. Dan itulah 5 pemain yang bakal menjadi andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia pada bulan April mendatang. Mungkin ada tambahan? Bagaimana menurut Anda?